Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Nahum pasal 1. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum, orang Elkos. Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarahnya. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Ia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Firman Tuhan kepada Yehuda di Niniwe. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gardamu yang berarti engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburanmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah najarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Jelasan Nahum 1 ayat 1-15. Kitab Nahum adalah nubuatan tentang kejatuhan kota besar Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur. Asyur dikenal sebagai bangsa yang sangat kejam, penindas Israel dan musuh besar umat Tuhan. Melalui Nabi Nahum, Tuhan menyatakan bahwa kejahatan mereka tidak akan dibiarkan selamanya. Beberapa pokok penting. Tuhan adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Ini bukan cemburu seperti manusia, tapi cemburuan ilahi karena Tuhan tidak rela umatnya ditindas dan dihina oleh bangsa-bangsa jahat. Tuhan panjang sabar tetapi tetap adil. Dia tidak cepat menghukum, memberi kesempatan untuk bertobat, tapi bila kejahatan terus dilakukan, hukuman pasti datang. Kuasa Tuhan melebihi segalanya. Gunung gemetar, laut dikeringkan, bumi sunyi sepi, semua tunduk pada kuasanya. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi yang berlindung kepadanya. Di tengah murka dan hukuman, ada kasih dan perlindungan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kejatuhan musuh adalah pasti. Orang jahat yang merancang kejahatan akan dilenyapkan. Niniwe yang dulu kuat dan ditakuti akan dihancurkan total. Berita damai bagi umat Tuhan. Setelah kejatuhan musuh, datanglah kabar sukacita. Masa penindasan selesai, umat Tuhan bisa bersukacita kembali. Renungannya untuk kita saat ini.
Dunia kita juga dipenuhi kejahatan, ketidakadilan, penindasan, bahkan ancaman perang. Kadang kita bertanya, kenapa Tuhan diam? Kenapa orang jahat terus menang? Jawaban Tuhan melalui Nahum sangat jelas. Tuhan memang panjang sabar, tetapi keadilannya pasti ditegakkan. Dia tidak tinggal diam selamanya, cepat atau lambat. Orang yang merancang kejahatan, yang menindas, yang menghina kebenaran akan berhadapan dengan murka Tuhan. Bagi kita yang percaya, janjinya tetap. Dia adalah tempat perlindungan di waktu kesesakan. Dia mengenal dan melindungi orang yang berlindung kepadanya. Setelah badai akan ada damai. Setelah penindasan akan ada kemenangan. Pesannya untuk kita hari ini, jangan iri melihat kejahatan seperti menang. Tuhan masih bekerja. Tetap berlindung pada Tuhan, bukan pada kekuatan manusia. Percaya, saatnya tiba, Tuhan akan memulihkan dan memberikan kedamaian bagi kita semuanya. Terima kasih. Inilah firman Tuhan untuk kita. Semoga menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.